anak-anak, selamat pagi, selamat pagi. Hari ini, hari Selasa, seperti biasa kita akan belajar matematika. Oke, anak-anak sudah siap? Nah, belajar matematika itu butuh konsentrasi yang lebih. Ya, jadi anak-anak harus fokus ke videonya Ibu Agatha. Oke, supaya bisa mengerti dengan baik. Sebelum itu, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Ibu Agatha dan anak-anak kelas 1B akan belajar matematika. Tuhan Yesus pimpin dan Tuhan Yesus juga sertai supaya kami dapat belajar dengan baik, mengerti pelajarannya, dan kami juga dapat latihan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sudah siap? Kita lanjut saja. Oke, ya, mari kita ingat kembali ya. Kita ingat kembali. Apakah anak-anak ini masih ingat atau tidak? Ya, kalau kita belajar tentang nilai tempat, berarti nilai tempatnya ada dua. Ya, yang kita baru pelajari, yaitu yang pertama adalah puluhan. Kemudian yang terakhir, yuk depannya huruf S. Apa itu? Satuan. Oke. Nah, di sini Ibu Agatha akan tampilkan pertanyaan. Nah, terkadang pertanyaan yang seperti ini, kadang masih ada anak-anak yang masih salah, ya, menempatkan angkanya. Oke, di sini anak-anak lihat ada 54 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Nah, Ibu Agatha sudah tulis puluhan dan tulis kata satuannya. Oke, nah coba ya. Kalau misalnya 54, berarti puluhannya itu berapa ya? Puluhannya berapa ini? Apakah puluhannya itu 50? Ya, 50 puluhan. Begitu? Jadi, angka 50 tulis 5 dan 0-nya, terus ada kata puluhannya. Apakah begitu? Benar atau salah? Kalau benar, gini. Kalau salah, tetok. Coba benar atau salah? Oke, nah ini salah ya. Kenapa salah? Karena Ibu Agatha sudah tuliskan kata puluhan. Jadi, kalau Ibu Agatha sudah tampilkan puluhan, berarti anak-anak harus tulis angka 5-nya saja. Angka 5-nya saja, jadi tidak perlu ada 0. 0-nya itu sudah diganti dengan kata puluhan. Nah, di sini masih ada yang keliru, masih ada yang salah. Gitu ya, jadi Ibu Agatha ingatkan lagi. Oke, itu 50-an ya. Kemudian satuannya berapa? Dari 54 berarti satuannya ya adalah satuannya 4. Nah, itu. Lanjut lagi, satu lagi ya. Nah, di sini 72. Ya, berapa puluhan dan berapa satuannya? Coba kalau puluhan, nih ya, puluhan. Ibu Agatha sudah tulis puluhan. Oke, berarti berapa nih? Berapa angkanya yang ditulis? Apakah 70? Udah ada kata puluhan, lalu tulis lagi 7 dan 0. Benar? Tidak ya. Berarti harusnya angka berapa? Angka 7-nya saja ya, angka 7-nya aja. Tidak perlu pakai 0. Oke, satuannya adalah 2. Oke, nah ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya latihannya. Anak-anak harus perhatikan dengan baik dan teliti. Nih, Bu Agatha punya soal lagi ya. Tapi di sini tidak ada kata puluhannya dan tidak ada kata satuannya. Oke, 31 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik. Nah, di sini nggak ada puluhannya. Berarti 31 ya. Apakah seperti ini ya? 3 ditambah 1. Ya, benar seperti ini. Kalau 3 ditambah 1 berapa ya? 3 ditambah 1. Berapa ini? 4. Ya, 4. Berarti 3-nya ini bukan 3 ya seharusnya ya. Harusnya 30. Nah, ini tidak ada kata puluhannya, berarti anak-anak tulisnya adalah 30, 30 ya. 3 dan 0-nya ditulis. Gitu. Nah, ini tidak ada kata puluhan. Tidak ada tulisan puluhannya. Berarti anak-anak langsung tulis 3 dan 0. Kemudian lanjut lagi ya.
44. Oke, 44 berarti di depannya puluhan, di belakangnya satuan. Berarti berapa ditambah berapa? Titik-titik tambah titik-titik. Coba yang di depannya dulu. Ya, apakah ditulisnya 40, 40 atau hanya 4 saja? Yang benar yang mana? Adalah 40. Ya, bukan 4 saja, bukan. Ini tidak ada tulisan puluhan. Oke, terakhirnya. Angka satuannya adalah 4. Ya, jadi 40 ditambah 4 itu hasilnya 44. Angka kembar. Gitu. Nah, ini harus ingat ya. Kenapa Ibu Agatha ingatkan lagi? Karena anak-anak harus teliti. Kalau anak sudah teliti, sudah bisa, sudah benar, nanti selanjutnya ini, ya, anak-anak akan belajar menggunakan hal yang sama seperti ini. Nah, kita lihat ya, apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar namanya adalah penjumlahan bersusun panjang. Ya, jadi kita akan belajar menghitung, menjumlahkan, tapi dalam bentuk yang bersusun panjang. Ya, kita lihat lagi seperti yang tadi. Makanya Bu Agatha minta anak-anak harus sudah mengerti dulu yang sebelumnya supaya bisa yang penjumlahan bersusun panjang. Ayo, ya, kita konsentrasi dengan latihan ini. Ibu Agatha akan jelaskan pelan-pelan, anak-anak tetap harus perhatikan. Kalau anak-anak tidak perhatikan, pasti bingung, ya. Oke, nah di sini Ibu Agatha mau berikan soal ya. Nah, di sini ya, 21 ditambah 15. Itu berapa ya kalau misalnya 21 tambah 15? Nah, di sini Bu Agatha akan jelaskan caranya. Jadi kita mau pisahkan dulu menjadi bentuk yang panjang. Karena tadi dibilangnya adalah penjumlahan bersusun panjang. Jadi, yang pertama, yuk perhatikan. Yuk, nah Ibu Agatha tulis dulu 21 sama dengan sesuai soalnya. Kemudian tulis lagi 15 sama dengan, nah lalu apa lagi? Kita akan pisahkan menjadi panjang ya, seperti ini nih. Titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Nah ini ya, jadi bentuk panjang. Oke. Nah ini harus bisa nih. 21. Nah ini ada tulisan puluhan. Berarti yang ditulis hanya angka berapa puluhannya dari 21? Adalah angka 2-nya saja. Ya, nolnya tidak perlu karena sudah ada tulisan puluhan. Itu ya. Lanjut lagi. Satuannya. Satuannya berapa? 21. Satuannya adalah 1. Oke, sampai di sini mengerti? Oke. Lanjut lagi. Nah, yang 15. Ya, 15 juga buat seperti yang ada di atasnya. Sama juga, kita panjangkan lagi. Titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Oke, yuk berapa? Yuk, puluhannya dari 15. Itu berapa? 10? 10 nulisnya bagaimana? Apakah 10 puluhan? Tidak, ya. Berarti tulisan nulisnya adalah hanya angka 1. Ya, karena sudah ada tulisan puluhan. Lalu ditambah satuannya berapa dari 15? Satuannya adalah 5. Oke, nah ini belum selesai. Ya, kita sudah pisahkan puluhan dan satuannya. Lalu kita akan jumlahkan. Ya, kita akan tambah. Ya, karena soalnya itu 21 ditambah 15, jadi pasti kita akan tambah. Ya, ditambah. Nah, lalu kalau anak-anak tulis di bukumu, ya, nah anak-anak harus tulisnya sejajar. Jadi nggak boleh agak ke kanan, aku ke kiri, jadi harus sama. Sama dengannya di atas, sama dengannya di bawah harus sejajar. Gitu ya, jangan sama dengannya berjauhan. Gitu. Nah, supaya ini memudahkan anak-anak berhitung. Oke.
Nah, ditulis di bawahnya ya. Jadinya setelah ditambahkan itu berapa? Titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Gitu ya. Kita akan jumlahkan dari yang paling belakang. Dari satuannya dahulu. Oke, kita mulai ya. Gampang nih penjumlahannya. 1 ditambah 5 yang di bawahnya. 1 yang ada di atas ditambah 5. 1 tambah 5 berapa? 6. Oke, good. Lanjut lagi. Ya, ini sudah yang di belakangnya. Sekarang kita maju lagi ke depan. Oke, maju lagi ke depannya itu berarti 2 ditambah ya. Tambah berapa ini? Tambah 1 yang di bawahnya. Oke, 2 ditambah 1 berapa? Ya, 2 puluhan ditambah 1 puluhan. Oke, kita lihat ya. 2 tambah 1, 3. Nah, ini ya. Berarti kita sudah lihat nih. Ya, 3 puluhan ditambah 6 satuan. Ya, sekarang sudah ditambahkan semua. Itu ya. Lalu sekarang, ya, karena ini masih ada tulisan puluhannya, sekarang kita mau ganti tulisan puluhannya menjadi angka sebenarnya. Oke, kita mulai satu-satu ya. Ini. Ya, titik-titik ditambah titik-titik. Jadi sudah tidak ada puluhan dan satuannya. Oke, kalau 30-an itu berarti angkanya berapa ya? 30-an itu 30. Nah, 30, 3, dan 0. Gitu ya. Kemudian, yang belakangnya 6 satuan. 6 satuan itu berarti berapa? Angka sebenarnya adalah 6. Tetap 6 ya. Oke, nah terakhir ya, tadi kita soalnya itu 21 tambah 15. Nah, kita tulis lagi di bawahnya. Jadi, 21 ditambah 15 sama dengan titik-titik. Berapa? Yuk, dari 30 tambah 6. Yang warna hijau itu ya, 30 tambah 6. Hasilnya jadi berapa? 30 tambah 6. Hasilnya 36 ya, 36 di sini. Begitu. Nah, ini namanya adalah penjumlahan bersusun panjang. Kenapa Bu kita belajar ini? Supaya kita tahu ya proses penjumlahan itu adalah seperti ini. Gitu. Oke? Nah, sampai di sini anak-anak bisa coba mengerti lagi. Nanti Bu Agatha akan kasih soal lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Konsentrasi, tetap konsentrasi. Soal yang lain. Nah, di sini 12 ditambah 62. Berapa hasilnya? Oke, kita buat panjang terlebih dahulu ya, buat menjadi bentuk yang lebih panjang. Yuk, tulis ya. 12 dan 62. Oke, sama seperti tadi, kita pisahkan berapa puluhan dan ditambah berapa satuannya. Oke, kemudian, oke, lanjut lagi. Kalau 12 itu puluhannya berapa ya? Puluhannya 1. 1 puluhan, lalu 12 berapa satuannya? Adalah 2. Ya, 2 satuannya. Oke, lanjut lagi. Ini bisa ya. Di bawahnya lagi, 62. Kita pisahkan berapa puluhan, berapa juga satuannya. Oke, yuk. 62. Berapa puluhannya? 6. Ya, 6. Bukan 6 dan 0 ya, bukan. 6 saja. Oke, kemudian ditambah berapa satuannya? Satuannya adalah dari 62 adalah 2. Oke, lalu setelah ini diapakan? Masih ingat? Dijumlahkan. Jumlahkan garis, tarik garis, baru dikasih tanda tambah ya, karena soalnya adalah ditambah. Gitu. Oke, yuk. Kita tulis lagi. Ya, di bawahnya. Titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Nah, menghitungnya, menjumlahkannya dari yang paling belakang. Dari satuannya dulu. Yuk. 2 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, 4 ya.
Lanjut lagi, yang bagian depannya, yang bagian puluhan. Oke, 1 puluhan ditambah 6 puluhan. Oke, ya ditambah 6 puluhan. Lalu 1 ditambah 6, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 7. 7. Ya, 7 puluhan. Oke, sampai di sini sudah ya. Bisa ya menjumlahkannya ya. Ini masih angka 10 ya. Dari 1 sampai 9 itu masih bisa. Oke, lanjut lagi nih ya. Sekarang kita mau pisahkan. Puluhannya dihilangkan, satuannya dihilangkan tulisannya ya. Oke, jadinya sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Oke, 70-an berapa? 70-an. Apakah 7 saja atau 7 0? Adalah 70. Oke, lalu 4 satuan? 4. Oke, nah setelah itu kita tulis lagi soalnya. Tadi soalnya berapa? 12 ditambah 62. Nah, hasil yang sudah kita hitung tadi, yang warna hijau itu, tinggal digabungkan. Tinggal dijumlahkan. 70 ditambah 4. Berarti jadinya langsung tahu anak-anak 74. Gitu ya. Nah, ini kita memisahkan puluhan dan satuannya. Kemudian, ya lanjut lagi kita ya. Ini soalnya Ibu Agatha kasih yang beda. Kita lihat apa bedanya. Nah ini ya, 21 tambah 3. Tambah 3. Ya, yang di depannya itu 21 ada puluhan dan satuan. Tapi kalau angka 3-nya saja, berarti dia puluhan atau dia satuan. Kalau angka 3-nya saja, dia adalah puluhan. Salah. Harusnya satuan ya. Angka 3 saja itu satuan. Oke. Sama seperti tadi, kita mau pisahkan dulu ya. Setiap angka 21 dan 3-nya. Oke, ini ya 21, kemudian 3. Nah, kalau 21 itu ada puluhan dan ada satuan. Jadi kita tulis titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Itu. Ya, kemudian apalagi ya? Yang 21 dulu. Berapa puluhannya? 21. Puluhannya 2. Ya, ingat masih 2. Ya. Tidak perlu pakai 0 karena sudah ada tulisan puluhan. Kemudian satuannya berapa? Satuannya adalah 1. Oke. Lanjut lagi. Nah, yang 3 ini tadi dia puluhan atau satuan ya? Adalah satuan. Dia sendiri ya, berarti dia satuan sendiri. Ya. Jadi, Ibu Agatha tidak perlu tulis puluhannya di depan. Ibu Agatha hanya tulis satuannya yang ada di belakang. Itu ya, yang ada di belakang. Jadi, langsung aja tulis titik-titik satuan. Jadi ditulisnya sejajar dengan yang atasnya. Oke? Lalu selanjutnya kita apakan lagi? Setelah ini, ya. Oke, 3 satuan. 3 itu berarti berapa satuan? Sudah pasti adalah 3. Ya, lalu setelah ini kita akan jumlahkan ya, karena soalnya ditambah jadi kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan sama seperti tadi ya. Kita akan tulis sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Ini harus tetap ditulis ya. Sekarang kita jumlahkan dari yang paling belakang, yang paling belakang ya. Oke, 1 ditambah 3 sama dengan berapa hasilnya? 1 tambah 3, 4. Oke, 4 ya. Sekarang kita bagian depannya. Nah, di sini ya 20-an. Ya, 20-an itu di bawahnya kosong, Bu. Berarti ya langsung aja 20-an langsung diturunkan ke bawah. Karena kan 0 di bawahnya tidak ada.
Berarti kalau 2 ditambah 0 jadinya hasilnya tetap 2 ya, bukan 0 ya. 2 ditambah 0 tetap 2 ya, bukan 0. Itu. Nah, ini ya. Jadi sekarang kita udah ketemu nih 20-an ditambah 4 satuan. Kemudian kita hilangkan tulisan puluhan dan satuannya. Oke, ya. Nah, ini ya, titik-titik ditambah titik-titik. Oke, 20-an. 20-an itu berapa? Adalah 20. 2 dan 0. Kalau 4 satuan? 4. Ya, ini pasti anak-anak sudah mengerti nih harusnya ya. Karena minggu lalu sudah belajar. Kemudian, ya, sekarang kita tulis soalnya. Tadi soalnya berapa? 21 tambah 3. Oke, kita tulis ulang. Paling bawahnya ya, 21 tambah 3. Sama dengan 20 ditambah 4, berarti 24. Oke, ini ya, 24. Nah, begitu. Jadi, anak-anak sudah tahu nih, kalau misalnya menjumlahkan dua-duanya itu adalah ada puluhan dan satuan. Anak-anak sudah tahu. Atau misalnya hanya salah satunya yang ada satuannya saja. Gitu ya. Jadi susunannya sudah tahu. Oke? Oke, lanjut lagi ya. Bu Agatha masih punya latihan lagi untuk anak-anak supaya semakin bisa. Nah, sekarang ya 34 ditambah 11. 34 tambah 11. Tapi di sini Ibu Agatha mau buat susunannya tidak ada kata puluhan dan tidak ada kata satuannya. Oke, kita lihat ya. Seperti biasa kita tulis 34 sama dengan, di bawahnya lagi nulis apa? Angka berapa? 11 sama dengan. Oke, 34 ya. Ibu Agatha tulis seperti ini. Titik-titik ditambah titik-titik. Langsung. Tidak ada kata puluhannya. Ingat ya. Tidak ada tulisan puluhan, tidak ada tulisan satuan. Berarti kalau 34 ya itu berapa ditulisnya yang di paling depan? Yang dinilai puluhannya adalah apakah 3? Hanya tulis 3 saja? Atau 30? Ya, harusnya 30. Karena tidak ada tulisan puluhannya. Jadi tambah 0. Kemudian yang di belakangnya itu satuannya, berarti satuannya itu berapa? 34, satuannya 4. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian, nah yang di bawahnya lagi, ya sama seperti tadi. 11. Nah ini ya, kita pisahkan puluhan dan satuannya. Berapa tambah berapa? Yuk, puluhannya berapa? Adalah 10 ditambah angka terakhirnya 1. Oke, ini ya. Kalau sudah seperti ini, diapakan? Apakah sudah selesai? Belum. Belum ya, belum selesai ya. Lalu kita akan jumlahkan langsung seperti ini. Oke, ditambah karena soalnya adalah penjumlahan. Oke, kita lanjut lagi seperti biasa. Tulis lagi. Sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Tulis dulu ya. Lalu, kita hitung dari yang paling belakang. Oke, 4 ditambah 1 sama dengan 4 tambah 1, 5 ya. Bisa lah ya. Lalu, depannya ya. Sekarang, 30 ya, 30 ditambah 10. Tambah 10. Ya, 0 sama 0 jadinya tetap 0. Lalu 3 tambah 1 sama dengan 3 tambah 1, 4. Jadi 30 tambah 10 adalah 40. Begitu ya. Lalu sama dengan, kalau sudah selesai kita langsung gabungan aja. Tapi jangan lupa untuk tulis soalnya. Ya. 34 ya ditambah 11. Jadi hasilnya berapa nih? Ya, 40 ditambah 5 berapa itu? 40 tambah 5. Jadinya digabungkan 45.
5 itu ya. Nah, ini kalau tidak ada tulisan puluhan dan satuannya. Jadi anak-anak harus perhatikan baik-baik. Tuh, kapan anak-anak tulis ada angka nolnya, kapan tidak perlu tulis angka 0. Gitu. Lalu, apalagi ya? Kita lihat ya. Nah, ini ya. Contoh misalnya 50 tambah 20. 50 tambah 20 itu berarti berapa? Seperti biasa, ini keduanya punya puluhan dan satuan tidak? Masing-masing punya puluhan dan punya satuan. Nah, di sini Ibu agak tulis ya, 50 tambah 20. Oke. Oke, 50 dulu ya. Titik-titik tambah titik-titik. Oke, yuk. Titik-titik tambah titik-titik. Berarti 50 berapa puluhan sama berapa satuan? Angka depannya dulu yuk, yang puluhannya dulu. Adalah 50 ya. Ingat ya, 5 dan 0. Kemudian satuannya. Satuannya berapa ya itu ya? Kira-kira ya. Adalah 0. Tidak ada satuannya. Tidak ada satuannya. Ya. Lanjut lagi. Ini bawahnya juga sama ya. 20 titik-titik ditambah titik-titik. Jadinya 20 ditambah 0. 0 ya, sama. Seperti yang di atasnya. Oke, lanjut kita tambahkan. Kita tambahkan dengan menggunakan tanda tambah. Oke, yuk. Kita mulai dari yang belakang. Dari yang belakang ya. 0 ditambah 0. 0 tambah 0 berapa? Tetap hasilnya 0. Ya, kemudian yang di depannya ya. 50 ditambah 20. Berapa? Hasilnya adalah 50 tambah 20. Kalau di belakangnya kan 0 tambah 0, 0. Sekarang 5 tambah 2 adalah 7. Ya, 7 sama 0 jadinya 70. Oke, sudah. Nah, ini tinggal digabungkan. Tapi kita mau tulis lagi soalnya. Ya, 50 ditambah 20 sama dengan berapa? Ya, yang di atasnya tuh. 70 tambah 0. Berarti tetap berapa? Tetap 70. Oke. Oke, ini soal yang terakhir. Ya, anak-anak perhatikan. Yuk, 13 ditambah 5. 13 ditambah 5, berarti kita pisahkan dulu ya. 13, lalu 5. Oke. Nah, 13 ini titik-titik tambah titik-titik. Berarti berapa yo? Langsung. 13 berapa tambah berapa? 10 tambah 5. Ya, 5. Lanjut, yang angka 5. Nah, angka 5 itu dia puluhan saja atau satuan saja atau dia punya puluhan dan satuan. Dia hanya satuan saja. Makanya Bu Agatha hanya kasih titik-titik di belakang. Nah, jadi 5. Kemudian ya, setelah ini kita tinggal tambahkan. Jangan lupa tanda tambahnya. Gitu. Yuk, kita mulai dari yang paling belakang. 3 ditambah 5 sama dengan hasilnya adalah 8. 8. Oke, lanjut lagi ya di depan ya. Nah, angka depannya sekarang. Yuk, 10 berarti di bawahnya tidak ada. Berarti sama saja 10 tambah 0. 10 tambah 0 adalah hasilnya 10. Begitu ya. Lanjut. Ya, ini kita tinggal gabungkan aja. 10 tambah 8 itu berapa? Berapa 10 tambah 8? 18 ya. Nah, ini kita tulis lagi soalnya. Ya. Oke, 13 tambah 5. Itu kita tulis sama dengan digabungkan 10 tambah 8. Tadi berapa hasilnya? 18. Nah, itu. Ya. Nah, ini namanya penjumlahan bersusun panjang. Anak-anak harus mengerti setiap langkah-langkahnya. Gitu. Nanti bisa diulang lagi ya kalau masih belum mengerti. Atau bisa hubungin Bu Agatha. Nanti kita bisa video call supaya Bu Agatha jelaskan lagi. Oke, sesi 2
Ya, jadi anak-anak nanti akan latihan pastinya. Karena kan nggak mungkin langsung bisa nih. Harus latihan lagi, harus menulis lagi, hitung lagi. Supaya memastikan anak-anak, oh sudah mengerti Bu, begitu. Oke, sesi 2 ya. Jadi anak-anak latihan menentukan nilai tempat. Sama seperti tadi ya. Itu Ibu Agatha sudah sediakan di Google Classroom LKS-nya. Nah, sama juga latihan penjumlahan bersusun panjang. Ibu Agatha sudah siapkan soalnya. Nah, anak-anak yang akan latihan boleh dibantu orang tua kalau masih belum mengerti, atau boleh langsung telepon Ibu Agatha juga boleh. Ya, gitu. Sampai di sini dulu kita belajarnya. Semoga anak-anak tetap semangat ya matematikanya. Pasti anak-anak bisa kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh. Gitu, oke? Yuk, sekarang mari kita berdoa untuk menutup belajar kita hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini sudah selesai belajar matematika. Tuhan Yesus pimpin kami juga akan melakukan latihan matematika, supaya kami bisa menjadi lebih baik lagi, supaya kami juga bisa mengerjakan dan memahami tentang penjumlahan bersusun panjang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Selamat latihan dan tetap sukacita. God bless you.